mendengarkan sebelum tiga narasumber berbagi kisah tentang bagaimana sih menjalani atau peran bakat ideation dalam mewarnai kehidupan para narasumber ini, bagaimana memanfaatkannya, bagaimana memanajemen bakat tersebut, dan bagaimana dinamikanya bakat ideation dengan bakat-bakat yang lain. Sebelum itu, seperti biasa, karena hari ini kita sudah ditemani oleh Abah Rama juga. Jadi sebelum ke narasumber, kita akan persilahkan Abah untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Silakan Abah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini agak beda dikit nih. Hari ini nggak ada informasi baru kecuali justru saya minta tolong nanti kepada yang banyak ide nih. Jadi sejak Sejak Jambore di Surabaya itu kan kita mencanangkan yang namanya sadar bakat ya. Gerakan sadar bakat. Sadar bakat. Kira-kira kenapa waktu ada gerakan sadar bakat ya? Ya ini teman-teman yang ikut Jambore di Surabaya. Kira-kira kenapa kok ada ide untuk sadar bakat? Jadi bukan tahu bakat, sadar dulu, baru sadar dulu. Karena rupanya itu kalau kita bicara bakat, mungkin kalau di antara santri sih ngerti lah. Di antara santri maupun fitrah base itu kan semua juga menyadari bahwa kita harus mengerti potensi. Tapi di luar ini, itu tidak mudah loh cerita soal bakat. Orang dengar bakat tuh, apa tuh bakat itu ya? Jadi, dan itu banyak banget. Mungkin 97% orang kalau ngomong bakat tuh nggak gitu menarik bagi mereka gitu. Termasuk orang-orang yang terkenal gitu. Itu sebabnya kita pikir mungkin kita baru pada level menyadarkan dulu soal bakat gitu. Baru menyadarkan dulu soal bakat gitu. Nah, ini jadi pikiran saya sampai sekarang nih. Kenapa ya orang kok tidak sadar-sadar sama bakatnya atau tidak sadar-sadar potensi. Jadi saya gali terus nih. Kok double ya? Saya gali terus cara apa yang paling tepat untuk membuat orang aware gitu sama potensi atau merasa butuh potensi gitu. Saya pikir mungkin jangan-jangan saya ini kan karena nggak punya bakat ide maka terus atau ADC saya rendah, maka mungkin nggak muncul ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Ririn sama Bu Rahma bisa mencarikan cara untuk merangsang orang tuh ingin tahu potensi gitu. Tapi dari sisi kita ya, sepanjang kita percaya bahwa manusia itu diciptakan sama Allah gitu ya, maka kita percaya bahwa kita punya tugas gitu. Betul nggak? Ya, Karena kan pencipta selalu punya maksud dan kita punya tugas. Nah, sepanjang kita mampu menjalankan tugas, maka itulah namanya sukses di mata Allah gitu. Karena kita kan sebenarnya dari Allah dapat satu perintah bisa dikerjakan. Kalau kita kerjakan dengan baik, maka itu orang sukses, dan untuk itu Allah kan memberi potensi. Jadi kalau kita mau sukses, ya gali potensinya, lalu syukuri nikmat potensi ini. Sesederhana itu ini cara berpikir. Tapi ternyata di luar nggak begitu gitu. Apa itu potensi gitu? Apa itu bakat? Nah, mungkin kita ada yang salah atau kurang tepat di dalam menyadarkan bakat lah gitu. Siapa tahu nanti Bu Rahma sama Bu Ririn bisa lebih. Karena Bu Ririn kan salah satu santri yang sudah belajar telemapping sebelum ketemu saya kan. Jadi Bu Ririn udah pakai ST30 sebelum belajar telemapping gitu. Betul ya Bu Ririn ya? Nggak tahu Bu Rahma nih, nggak tahu. Jadi menarik. Enggak, Mbah, aku mah baru, Mbah, 2017. Baru. Nah, beberapa yang punya keinginan itu mungkin kita mesti tampung bagaimana mereka ingin tahu dirinya. Dan kebanyakan gini, kalau saya baca-baca bukunya ada ya, kebanyakan karena kepepet, kebanyakan karena punya masalah, lalu dia kepepet, lalu mencari jati dirinya. Gitu. Tapi yang merasa tidak kepepet sih nggak boro-boro cari jati diri, ngapain gitu kan. Dan itu terbukti pada diri saya yang, saya kan baru bahkan bukan nyari, saya tuh baru menemukan diri kan 59 tahun. Itu bukan karena nyari, bukan karena kepepet. Nggak ada kaitan kepepet gitu. Cuma memang karena Allah aja dorong saya buat ke arah sana. Jadi kalau besok ada yang ikut acara, besok ya ada acara kan sama Bu Esti, itu tentang ulang tahun telemapping ke-17 ya. Itu kelihatan bahwa telemapping tidak direncanakan, tidak
nggak kepikiran sama saya buat mikirkan telemapping juga sih, tahu-tahu jadi aja gitu. Jadi saya merasa kayaknya Allah nyuruh saya dorong ke sini gitu. Menarik nih, bukan karena saya ingin tahu diri saya, enggak gitu. Nah, sekarang saya ingin orang lain tahu kan sama statusnya dengan zaman saya ketika sebelum saya menemukan telemapping. Jadi merasa nggak perlu gitu. Gitu kira-kira. Jadi tolong Bu Ririn pikirin, Bu Rahma pikirin sebagai orang yang punya banyak ide gitu. Gimana caranya? Saya kira begitu. Jadi nggak ada yang baru kecuali buku saya butuh bantuan dari mereka punya bakat ideation buat cari ide lah buat menyemarakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tugas langsung ini ya, Bu Rahma sama Bu Ririn ya. Dan Tapi kebayang nggak Mbak tenang. Wening, ada Gimana? bakat responsibility, jadi langsung yang, oke, mesti ngapain gitu loh Mbak Luar Wening. biasa. Hebat sekali. Pop. Aduh, seru banget deh kontributor Gigi TM tuh keren-keren lah, 40 orang ya, Bu ya. Tenang aja, itu pasukan ideation di belakang banyak tuh sebenarnya tuh, yang tahu 2 orang aja nih. Iya betul. Ternyata ya Abah ya di buku GGTM tuh kontributornya banyak di merah dan kuning ya ideationnya ya. Iya, Oh gitu? banyak banget rata-rata di situ. Kalau gitu mesti dikumpulin dong ide-idenya. Baik. Oke, terima kasih Abah. Insya Allah ya nanti kita rumpi lagi di grup gitu ya teman-teman ya. Baik, kemudian selanjutnya langsung saja kita akan masuk ke sesi intinya. Jadi ini giliran pertama nanti ada Bu Rahma yang akan berbagi kisah mengenai bakat ideation selama sepanjang perjalanan hidupnya itu seperti apa sih rasanya. Nah, bagi teman-teman juga yang saat ini merasa bahwa oh iya ya, saya adalah orang yang banyak ide, itu kreatif banget, out of the box gitu, suka konsep inovatif dan lain sebagainya, boleh silahkan disimak. Baik, langsung saja deh silahkan Mbak Rahma, Bu Rahma untuk giliran yang pertama mewakili bakat ideation kuat. Oke, assalamualaikum semuanya. Sebetulnya banyak sekali yang punya bakat ideation ya, cuman ini apa Mbak Wening? Pas kebagiannya ya Mbak Wening ya. Iya, pas kebagian. Oke. Waktu awal-awal di tes talent mapping dan hasilnya adalah ideation, sebetulnya Rahma tidak terlalu kaget. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari kecil sampai ke sekarang pun di masa bekerja, ide-ide itu seperti berhamburan. Nah, pas ketika Rahma kecil tuh adalah orang yang banyak imajinasi. Jadi apapun juga bisa menjadi sebuah produk, bisa menjadi sesuatu gitu. Didukung oleh bakat input. Jadi dulu tuh pas kecil alhamdulillahnya orang tua tuh membolehkan saya tidak membuang barang-barang saya, kebayang nggak? Jadi saya punya bakat input didukung oleh bakat ideation. Barang-barang tuh nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada istilah sampah buat saya. Dengan ide-ide itu semua harus menjadi sesuatu. Bahkan misalnya nemu pasir aja saya tuh sampai mulung gitu ya, misalnya mulung. Nggak boleh tuh jadi sampah. Misalnya kalau misalnya Ramadan ada kurma tuh ada batang-batangnya sampai dikumpulin juga gitu. Jadi ideation tuh selalu berhamburan dengan ide. Kemudian ketika misalnya sesudah saya masuk ke sekolah, nah ketika mulai kenal organisasi, saya tuh orang yang gampang nyeletuk. Nyeletuk tuh apa ya? Gampang ngomong gitu. Gini aja. Jadi gampang gitu ngasih ide, ngasih saran. Dan karena di kita banyak ya menjadi pasukan pasif, jadi sering disangka gini loh, orang ideation tuh sering disangka dia punya bakat komen. Padahal saya nggak bakat komennya ada di tengah tuh, ada di nomor 12. Tapi karena saya sering nyeletuk ide, makanya saya sering dipilih, ya udah sama Rahma aja gitu dipimpinnya, atau sama Rahma aja deh dipegangnya gitu. Nah itu untuk orang ideation, ketika kecil sampai ke besar tuh ya gitu, ide-ide tuh berhamburan. Nah, ketika sudah makin tambah istilah masuk ke dunia kerja, kan sesuatu yang resmi ya. Nah, itu tuh istilahnya kalau saya bilang kram otak gitu.
Kalau lagi kram otak, oh berarti bakat ideation saya sedang ada di pagar gitu, dipagari oleh orang lain. Ternyata saya menyadari bahwa kenapa saya tidak cocok sebetulnya di bawah bendera orang lain, bekerja untuk orang lain, karena ternyata bakat ideation saya tuh nagih, dan nagihnya tuh apa ya, sangat sering berhamburan, sehingga kalau ada orang yang ngatur mesti ngerjain ini, mesti ngerjain itu, beresin ini dulu, beresin itu dulu, sementara ide-ide saya tuh tidak bisa seperti itu kan gitu. Walaupun sudah bertambah umur, tingkat kematangan juga mempengaruhi bahwa saya mesti agak mengerem diri nih, karena kalau nggak ngerem diri, bisa-bisa banyak sekali peran yang saya ambil gitu. Nah itu jadi orang ideation membutuhkan kematangan gitu. Kalau dia nggak matang, ide-idenya tuh bisa segala macam dan pengen diwujudkan. Sementara kita juga punya keterbatasan waktu, apalagi kalau misalnya sudah berumah tangga, kita juga punya peran yang utamanya kalau perempuan di dalam rumah gitu ya, bersama anak-anak. Nah ini yang kematangannya yang saya coba latih gitu, mencoba mengerem diri. Nah, bakat kedua saya, ideationnya bersanding dengan analytical. Nah, karena saya bergerak di dunia pendidikan, terutama sekarang ternyata Allah berikan jalan bahwa saya sering bergerak di dunia pendidikan inklusi dan kurikulum individual. Nah, bakat ideation saya ini berfungsi sangat-sangat bermanfaat untuk membuat kurikulum individual. Jadi saya punya namanya rumah parenting. Rumah parenting ini selain untuk orang tua, juga untuk orang tua yang merasa saya butuh kurikulum individual buat anak saya gitu. Nah itu tuh ide-ide tuh sangat bermanfaat sekali di dalam membuat kurikulum individual. Bagaimana melihat si anak, apa yang dia butuhkan. Mungkin nanti kalau Bu Ririn kan banyak dengan orang dewasanya ya mahasiswa. Kalau saya lebih suka di dunia anak-anak. Lebih apa ya, lebih keluar aja gitu ide-idenya tuh. Nah, saya suka dengan berkarya, suka dengan banyak ide, suka dengan konsep-konsep. Nah, saya juga sekarang apa ya, tidak bekerja kepada siapapun. Saya bekerja untuk diri saya sendiri. Memang di satu sisi ada pengorbanan dari segi misalnya saya harus banyak waktu mengurangi tidur, mengurangi istirahat untuk mengkonsep. Kenapa? Karena konsep itu kalau misalnya nggak mateng, karena saya kan ideation dengan analytical. Jadi kalau idenya tidak matang, idenya tidak detail, saya termasuk yang mengkeep dulu tuh. Jadi bisa mengotret ide-ide tuh sampai hal yang detail. Nah, itu berhubungan juga dengan bakat input. Jadi saya suka sekali mengumpulkan informasi segala macam dipelajari gitu ya. Dan memang suka sekali kalau berkumpul dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama gitu. Jadi bukan orang yang oh semua orang kenal, tidak maksudnya gini, tidak semua saya kenal dengan semua orang, tapi tidak masuk ke dalam semua tidak masuk ke dalam semua komunitas gitu. Hanya komunitas yang memang itu berhubungan relevan dengan ide-ide saya. Nah, ternyata ketika saya punya bakat ideation, saya sangat menyenangi berkomunitas. Ternyata komunitas itu bisa memancing saya memberikan ide-ide baru. Oh, ini mestinya diapain nih? Oh, ini mestinya saya buat sesuatu apa gitu. Nah, itu. Tapi ya itu orang ideation karena dia sering nyeletuk, maka orang pikir saya tuh adalah punya bakat komen, suka ditunjuk menjadi misalnya pimpinan proyek gitu ya, atau misalnya diserahi menjadi pengurus. Nah, itu paling yang mesti ngeremnya tuh di sana gitu, mesti tahu kapan bilang tidak. Apalagi dengan diiringi bakat responsibility. Saya bisa tidak tidur tuh kalau misalnya saya merasa oh ada sesuatu yang belum beres nih. Itu tuh nagih gitu, nagih untuk dibereskan. Nah, dengan bakat ideation, responsibility, dan analytical, ini tuh cukup menguras apa ya, menguras waktu, menguras energi. Tapi saya enjoy di sana gitu. Saya enjoy sekali kalau mesti mengkonsep. Jadi sesuatu yang sifatnya konsep, sifatnya desain, sifatnya sesuatu yang baru gitu ya.
yang belum ada ataupun misalnya sudah ada tapi saya harus ngemodif, saya sangat suka gitu. Dan sekarang alhamdulillah sama Allah tuh diberikan jalan ketika pandemi ini, karena kan saya awalnya mengurus event organizer ya. Selain bergerak di dunia pendidikan, saya juga punya IO yang bergerak di dunia pendidikan dan parenting. Nah, ketika di masa pandemi, ternyata Allah berikan jalan bahwa sekarang semakin banyak orang yang care terhadap kurikulum individual. Jadi, sekarang ini lebih sering menangani klien secara individu untuk anak-anaknya. Dan tentu saja telemapping ini terutama yang sering dipakai ST30 ya, buat para orang tua sangat bermanfaat untuk menentukan apa pola pengasuhan mereka harus seperti apa. Kemudian di dunia anak-anak pendidikan khusus pun ide itu sangat penting, konsep harus seperti apa gitu, karena saya di dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus spesifik, satu anak misalnya sama-sama disleksia, tapi satu anak A disleksia dengan anak B yang disleksia itu tentu saja berbeda gitu. Nah, kalau misalnya Bu Riri nanti kan bergerak di lebih luas lagi ya dunia anak berkebutuhan khususnya. Kalau saya di spesifiknya gitu, di yang anak-anak yang memang bisa learning, yang bisa belajar tetapi ada hambatan. Nah, hambatan itunya yang saya buat kurikulum individu gitu. Gitu Mbak Wening. Masya Allah, keren-keren Bu Rahma. Jadi kemarin nggak salah ya, kita ngobrolin tentang ABK di grup ya. Ya, jalan baru ya Mbak Wening ya, masuk ABK ya, dunia ABK. Aduh, pusing saya. Baik, jadi ternyata kalau menurut Bu Rahma, ideation itu makin kepancing kalau kita ada di komunitas gitu ya. Iya, kenapa? Karena kan orang tuh ngasih tantangan ya. Ketika dikasih tantangan, orang ideation tuh pantang untuk bilang nggak punya ide loh, Mbak Wening. Itu makanya harus apa ya, istilah orang kreatif, orang inovatif tuh betul gitu, orang ideation. Dan kalau misalnya posisi Rahma sebagai owner, Rahma juga lebih nyaman. Kenapa? Karena bisa lebih mengeksplorasinya lebih luas gitu. Baik. Tapi nggak capek kayak gitu, Mbak? Capek, tapi seneng. Gimana dong? Nagih. Tuntutan dorongan bakat gitu ya, jadi harus dituntaskan gitu. Iya, kalau enggak, aku nggak bisa tidur, Mbak Wening. Gimana dong? Aduh. Responsibility-nya kan menyala. Iya, betul, Bu Ririn, betul. Campur responsibility, jadi kayak ide-ide yang datang tuh pengennya dieksekusi semua. Kalau udah kadung dieksekusi tuh harus tuntas gitu ya Mbak ya. Iya, apalagi tambah ada bakat achiever juga tuh Mbak Wening. Nah, kalau achiever tuh kan mesti nyampe ya. Iya. Istilahnya kalau punya 10 anak tangga, kalau bisa 10 anak tangga, kenapa mesti 8 anak tangga gitu kan ya, kalau bakat achiever tuh. Ya gitulah Mbak Wening lah. Tuntas, terus selesai gitu. Pernah nggak sih Mbak Rahma ini sampai sakit gitu, misalnya ketika lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak hal yang harus diurusin dan harus diselesaikan, tiba-tiba nggak tahu, nggak nyadar, baru udah sakit aja? Itu pernah ketika saya masih belum mateng. Belum mateng maksudnya gini, semua tantangan saya terima gitu, diiyahin. Nah, itu yang saya bilang, bahwa bakat ideation tuh butuh kematangan, mesti apalagi dengan responsibility, mesti tahu kapan bilang enggak loh, nggak sanggup, enggak loh, saya lagi nggak bisa. Nah itu tuh yang terus dilatih Mbak Wening, karena kalau enggak ya pengennya tuh bilang iya aja. Makanya orang ideation sama responsibility yang ada di bakat kuat tuh kalau jadi pekerja kayaknya dia teh bakal jadi yang nggak kebayang deh Mbak. Karyawan teladan ya. Karyawan teladan banget tuh. Seksi sibuk. Seksi sibuk betul Bu Ririn. Iya. Ini kayaknya Bu Ririn juga mau curhat nih nanti. Iya. Awalnya 11-12 gitu. Iya. Jadi kematangan dalam menyikapi gitu kan, banyak hal yang kita hadepin, kita lalui. Jadi kita tahu kapasitas kita tuh sampai mana gitu ya, maksudnya ya Mbak Rahma ya. Oke. Walaupun itu memang masih distimulus ya, masih terus dikembangkan kematangannya gitu. Mesti tahu rem lah istilahnya. Nggak tahu nih kalau sama Bu Ririn gimana ya? Bu Rahma yang lemah apa ini? Tadi bilang ini tadi cerita ideation memang, tapi yang lemah Bu Rahma?
Competition sama deliberatif. Pas kalau gitu Jadi- competition. Saya juga lemah. Kayaknya orang Aku Indonesia nggak gitu bisa deh ya. bayangin. Iya. Nggak bisa bayangin hidupnya Bu Rahma tuh kayak apa gitu sibuknya. Nggak usah Mbak, nggak usah dibayangin. Kita makan-makan aja. Wah, cocok tuh Mbak. Gitu ya. Jadi yang kuat di Bu Rahma tuh lemah semua di saya tuh. Oh gitu. Ya? Ya nggak apa-apa, kita partneran berarti ya. Iya dong. Jadi nanti nih kalau tugas dari Abah ini udah mateng kan, Bu Ririn langsung take over ke saya aja. Mbak, ini konsepnya nih mateng, bantu sebarin ya. Wah, itu tuh baru kerjaan saya tuh. Tah Bu Ririn gimana Tah Bu Ririn sebagai orang ideation yang berhubungan dengan Mas. orang dewasa? Saya sudah Baik. punya programnya. Wih, Oh, tuh kan. mantap. Langsung Wes. tuing. Baik. Ke Bu Ririn aja gimana Mbak Wening? Ya deh, ya. Jadi kalau Bu Rahma ini memang spesifik gitu ya. Jadi anak-anak lambat belajar lah istilahnya, tapi yang spesifik anak yang masih bisa belajar, cuman terlambat gitu Bukan ya. lambat belajar, malah anak ABK spesifik itu rata-rata IQ-nya dari normal sampai tinggi. Oh, Jadi misalnya apa mereka sih, Mbak? bukan lambat belajar sebetulnya, cuman ada hambatan aja, ya. makanya mereka dinamakan spesifik gitu. Jadi misalnya saya boleh kasih contoh ya. Misalnya anak-anak dengan autisme atau No, Bukan. autism bukan. bukan ya? Autism Disleksia, bukan anak ABK disleksia, spesifik. Kayak disleksia gitu ya. dispraksia. Kayak anak ADHD, disgrafia, diskalkulia dan sebagainya. Mungkin nanti bisa di kelas yang berbeda. Aduh, pengen main dong ke sana. Nggak usah. Jadi pengen di training nih sama Bu Rahma nih. Baik. Oke, jadi nanti sebelum gimana? Oh enggak jadi. Nggak ada. Enggak ada. Baik, jadi teman-teman sebelum nanti kita pindah ke Bu Ririn, teman-teman bisa melayangkan pertanyaan melalui chat ya, kolom chat. Nanti kita akan bacakan di akhir. Atau nanti tetap ada kesempatan kok yang mau tanya langsung gitu melalui raise hand. Silahkan angkat tangannya, nanti di sesi pertanyaan kita akan berikan kesempatan gitu ya. Selamat mempersiapkan pertanyaan dulu. Kalau takut keburu lupa, ditulis aja di kolom chat gitu. Baik, selanjutnya kita ke Bu Ririn. Jadi beliau ini juga seorang yang bergerak di bidang teman-teman berkebutuhan khusus juga. Jadi bagaimana sih bakat ideation ini bisa membantu Bu Rahma mengabdi di bidangnya yang sangat Bu Ririn, stay. Oh iya, sama Bu Ririn, maaf. Sama sih bidangnya ya. Iya, aku juga baru nyadar ternyata kita tuh sama-sama sedang bergerak di dunia ABK ya. Iya, nggak sengaja ya akhirnya. Iya, takdir ya. Masya Allah. Kalau Sudah iya. masuk di timeline. Nah, tuh bahasa Bu Ririn itu tuh. Kalau jawaban khas Bu Ririn sudah masuk di timeline. Masuk di Oke, Bu Ririn, timeline, aku kita terima. berjodoh di acara. Iya, betul. Jadi mohon maaf, ini akhirnya ini kita siaran bertiga ya akhirnya ya, ini radio kita ya. Baik. Oke deh Bu Ririn, langsung aja, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Saya bisa share screen ya? Oh boleh banget. Ya. Sebentar ya. Oke, biar ngomongnya tidak kemana-mana, jadi dibuat seperti ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abah serta rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktu, kesempatan dan juga ngobrolnya di sini ya, bahwa memang kebetulan ideation saya, bukan kebetulan sih, ideation saya juga mentok di nomor 1 yang tertinggi, itu adalah ideation ya. Kemudian ini di gambar ini berawal dari mana sih sebenarnya ide-ide itu? Tadi Bu Rahma juga gitu ya, melihat sesuatu itu maktuing gitu ya istilahnya, maktuing gitu, ada ide yang nakal yang suka berkeliweran ya, imajinasinya juga sangat tinggi. Foto ini adalah yang saya kirim ke Bu Rahma sebagai bentuk bahwa ini ide kreasi saya, bahwa ketika saya menjadi relawan kelas
relawan kelas inspirasi. Ini programnya Pak Anies Baswedan, Indonesia Mengajar itu kan Yayasan Indonesia Mengajar punya program kelas inspirasi dan saya jadi relawannya mengenalkan bagaimana profesi dosen itu ke anak-anak, ke sekolah-sekolah khususnya di sekolah dasar di pelosok. Nah, ini caranya bagaimana ini anak-anak usia SD harus tahu profesi dosen ini bagaimana. Saya buat topi ini ya. Saya buat topi karena topi ini bagi saya yang langsung dilihat oleh anak. Nah, ide, kalau menurut saya, mengapa ideation ini muncul, karena ada 3 hal ini yang saya rasakan. Yang diawali pertama adalah skemata. Skemata itu adalah bahwa kita ini kan ideation itu kan ada di thinking ya, thinking yang sebelah kanan. Nah, ternyata kita itu punya informasi skemata itu seperti kalau di pesawat terbang itu seperti black box. Jadi kalau pesawat itu jatuh, yang dicari kan black box-nya ini. Lah, orang-orang ideation itu punya banyak isian, rekaman-rekaman yang ada di dalam otaknya. Nah, di dalam otak, khususnya otak kanan ini yang lebih tidak struktural, sakarpe dewe gitu. Jadi yang sebelah kanan itu otak yang tidak terstruktur, beda dengan otak kiri. Kalau otak kiri itu terstruktur dan tahapan-tahapannya itu jelas. Tetapi kalau otak kanan itu sebaliknya. Otak kanan itu tadi ya, sakarpe dewe, akhirnya ada out of the box. Lah, di dalam otak kita itu ada skematanya. Nah, skemata ini yang berisi beribu-ribu informasi, beribu-ribu yang ditangkap mulai indera masuk di skemata itu. Nah, kemudian yang kedua, karena seorang yang ideation itu selalu melihat di balik peristiwa. Jadi di dalam setiap peristiwa itu pasti ada sesuatu. Nah, sesuatunya itu mudah ditangkap oleh orang ideation. Jadi ada kejadian apa tadi, Abah itu tadi, ayo sekarang Bu Rahma sama Bu Ririn ini bagaimana membuat gerakan sadar bakat ini kan gitu. Nah, itu tuh di setiap peristiwa itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Lah, orang ideation ini bisa menangkap sesuatu yang tersembunyi dari peristiwa itu. Kemudian yang ketiga, ini hanya gambaran menurut saya dan yang saya rasakan. Yang ketiga adalah berbeda. Orang ideation itu nggak mau yang sama dengan yang lainnya, mesti harus berbeda. Saya juga melihat nih dari Bu Rahma itu desainnya Corel itu kan macam-macam ini idenya, karena tidak mau sama dengan yang lain, harus berbeda, harus out of the box. Makanya orang ideation punya 3 hal tadi, punya skemata. Kalau saya memang ada learner ya, jadi tidak input tapi learner. Saya memang memfokuskan, kalau saya memang di bidang ini, di inklusi, berarti saya harus mencari apapun, saya harus belajar bagaimanapun tentang ini. Nah, kalau menurut saya bahwa berawal dari mana sebenarnya ideation itu, berawal dari 3 hal, skemata, peristiwa, dan sesuatu yang berbeda. Nah, ini saya gunakan karena saya adalah mempunyai bakat communication. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saya ini ketika berkomunikasi harus melihat ini. Makanya ide itu muncul ketika saya mau bicara di mana ini. Saya menggunakan konsep speaking, ini miliknya Delhans, kalau dari ilmu komunikasi paham tentang ini, bahwa ketika kita berbicara kita harus melihat konteksnya. Nah, konteksnya itu saya disingkat oleh Delhans dengan speaking ini. Kita harus lihat settingnya, tempatnya di mana, partisipannya siapa. Nah, di dalam perjalanan saya menjadi dosen ini, perjalanannya sangat luas partisipannya. Kalau pertama biasanya mahasiswa saya itu kan lulusan SMA, lulusan MA, kan sederajat ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya, saya ini karena pada saat itu ada program sertifikasi guru ya, akhirnya guru-guru yang belum S1 itu untuk biar profesional harus S1, akhirnya mahasiswanya itu guru. Jadi mahasiswa yang muda-muda, kemudian ganti mahasiswanya yang STB ini. Tahu STB ya? Tahu Bu, tahu.
setengah tua. Setengah tua. Jadi ketika mengajar apa ini yang STW kan harus punya strategi bagaimana. Nah ini apa tuing-tuing idenya tuing-tuing bahwa saya harus menyesuaikan mengajar orang-orang yang tidak lagi muda karena motivasinya jelas berbeda. Motivasinya kan sertifikasi tadi. Ini kemudian kita harus lihat itu. Makanya yang punya bakat ideation ketika akan presentasi mesti harus melihat ini. Ada X, ini sedang peristiwanya apa, K itu nada, instrumen, kita pakai apa, apakah virtual atau luring, itu akan berbeda bagaimana kita mengekspresikan itu. Norm dan gender. Gender ini berkaitan dengan jenis ya. Maksudnya jenis di sini apakah kita ini memprovokasi, apakah hanya sekedar mendeskripsikan, menceritakan. Nah ini penting bagi saya sebagai selain apa ini bakat saya itu selain ada ideation, relator, ada communication ini. Makanya ini penting bagi saya untuk ketika mau presentasi itu harus memperhatikan hal-hal ini. Nah ini urutan bakat saya, bakat tertingginya itu ideation, kemudian relator, belief, positivity, communication, developer, learner. Ini di 7 urutan tertingginya. Kalau saya melihat bahwa ideation saya ini dibantu oleh communication ini ya, communication, kemudian ada developer, learner ini untuk mendukung ide. Jadi ide itu akan muncul ketika saya, karena profesi saya jelas sebagai seorang pengajar, berarti bagaimana materi ini harus sampai ke mereka. Kemudian bagaimana saya bisa mendelivery materi ini agar tidak miskomunikasi. Kan saya harus perlu strategi dalam arti bahwa strategi saya bagaimana. Ini kemudian saya memanfaatkan bakat ideation saya itu untuk mendukung saya sebagai pengajar ini. Kemudian karena saya ingin memberikan memberikan hal yang baik istilahnya, sharing, berbagi, ini harus menarik. Ini yang mendukung adalah bakat positivity saya, bahwa di dalam setiap pertemuan saya berharap bahwa ada kesan yang oke ya, kesan yang baik pada presentasi itu. Makanya di setiap pertemuan sebenarnya saya tadi tuh mau membuka itu pakai, biasanya karena saya memang senang musikal, biasanya saya membuka presentasi itu pakai musik. Tapi melihat ini siapa, kalau anak-anak berarti lagunya berbeda, kalau orang tua lagunya juga berbeda. Saya biasanya menggunakan event-event tersebut untuk memilih bagaimana membuka itu menjadi sesuatu yang berkesan dulu ya. Pertama begitu menggoda, selanjutnya apa? Selanjutnya ada. Aku jadi penasaran Bu, kalau di kita sekarang lagunya apa Bu? Oh iya ya. Oh iya deh. Oke ya. Karena ini semuanya sama-sama dengan kita. Ini saya ingin berkenalan. Biasanya lagu itu tidak hanya untuk dikenal. Jadi lagu bagi saya itu saya manage untuk perkenalan, untuk nanti penguatnya ya, materi inti sama penutup itu beda-beda. Nah, sekarang saya coba untuk teman-teman yang hari ini ya. Sebenarnya bisa sambil tepuk tangan ini ya. Sik kasih kenalkan aku, Ririn Wardiani itu namaku. Aku adalah seorang guru, juga seorang ibu. Yang lainnya seperti field trip untuk membuat tematis itu kita mempunyai program yang namanya field trip. Nah ini muncul ide itu sebegitu, kemudian karena skema tadi, karena ada peristiwa dan harus berbeda, karena setiap sekolah itu harus berbeda, makanya ada banyak-banyak program. Dan saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman dari SD Immersion, ada beberapa perwakilannya yang ada yang merupakan eksekutor. Guru-guru di SD Immersion ini masih muda-muda semuanya. Nah, satu hal sebagai penutup bahwa ideation ini memang yang aktif itu otak kanan. Jadi kalau dikekang ya Bu Rama nggak bisa dikekang.
dengan aturan gitu, enggak lah, enggak bisa. Jadi saya ini memang disiplinnya juga rendah ya, karena ya sakarepe dhewe tadi, otak kanan ada kebebasan, kemudian membutuhkan support system. Nah, support system ini memang harus harus ada. Apalah artinya ide kalau tidak disupport dari yang lainnya. Kemudian ideation ini ya kreatif. Nah, disarankan ini khusus bidangnya ya, khusus bidangnya, jadi kita harus fokus. Ideation itu kadang itu idenya muncul secara nakal, secara impulsif, kadang-kadang ya muncul itu sebegitunya ya, itu keluar begitu, kemudian banyak improvisasi yang muncul ini. Kemudian untuk menguatkan ideation ini, selain fokus dalam bidang diskusi dan mencari referensi agar ide-idenya itu dapat dieksekusi dan bermanfaat bagi semuanya. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Mbak. Sekarang Mbak Wendeng sama Bunda Rahma ya. Kemudian juga ketika saya mengajar, karena sebenarnya keseharian saya itu kan mengajar di kampus dengan orang-orang besar, orang-orang dewasa. Nah, ini saya juga mempunyai program banyak dengan para mahasiswa. Saya membuat tugas mereka, tugas individual mereka, membuat status. Ya, saya mengajar mata kuliah semantik, umpamanya makna ini, mahasiswa saya ini saya suruh membuat status yang berkaitan dengan materi yang baru saya ajarkan. Bisa di-share di IG, bisa di-share di Facebook, dan bisa nge-tag kampus, dosen-dosennya, dan lain sebagainya. Sehingga ini di kampus pun saya harus menyesuaikan tadi partisipannya. Kita harus menyesuaikan dan mungkin idenya itu muncul. Terakhir Mbak Wening ya, saya punya program yang namanya yang ditantang oleh Abah Rama tadi. Semoga Abah Rama setuju. Saya punya program yang namanya PPS. Apa itu PPS? PPS adalah program pengabdian santri. Jadi bagaimana upaya agar Indonesia sadar bakat ini segera menyebar virusnya kemana-mana, seperti virus corona ini cepat menyebar. Bagaimana salah satunya mungkin adalah program pengabdian santri. Jadi program pengabdian santri itu yang seperti saya lakukan. Saya pernah diundang di sebuah sekolah. Sekolahnya itu punya 65 guru ya. Karena kelasnya luas, 65 guru. Jadi kalau saya diundang pelatihan di situ, semuanya saya suruh ST30 semua kan gitu. Nah, ini bentuk pengabdian yang saya maksudkan. Jadi kalau saya diundang di sekolah di satu sekolah, saya mesti memberikan informasi ini. Nanti untuk feedbacknya nanti via WA, tetapi saya biasanya mesti menyempatkan itu. Nah, saya sering diundang sekolah untuk guru ataupun sekolah untuk muridnya. Begitu juga ketika saya diundang di SMK. Di SMK itu untuk para siswanya yang mau praktek kerja industri, ini juga saya buat semuanya untuk mengetahui bagaimana potensi yang bisa dikembangkan. Kalian isi nih ST30. Jadi ini adalah yang saya maksudkan dengan program pengabdian ketika santri itu bertemu dengan siapa, ayo ST30. Jadi itu yang saya lakukan, diundang siapapun, orang tuanya ya, berarti kalau di parenting ya orang tuanya semuanya ST30. Jadi itu yang saya maksudkan Abah ya, ada program pengabdian santri, bahwa santri talent mapping maksudnya program pengabdian itu berupa apa yang saya sampaikan itu. Ketika kita bertemu dengan siapapun, mari bersama-sama kenalkan dulu ST30. Nanti ini kan istilahnya program gratisnya, nanti lama-lamaan kan akan ambil yang program yang assessment full-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ini tadi kita sampai ini yang Mbak Wening ya, sampai yang betul-betul nyimak gitu ya, benar-benar menjelaskannya tuh, karena kan mungkin bakat relator ya. Dan kerennya tuh, kalau bakat relator tuh kan mikir orang, mesti paham, mesti nyampe gitu ya. Aduh. Abah tuh baru bilang berapa menit yang lalu sih? Ya, baru setengah jam yang lalu ya. Udah punya program aja. Bayangkan betapa
kayaknya itu otaknya orang-orang ideation tuh kayak nggak berhenti mikir gitu loh, nggak berhenti ada. Wih, baru dapat kata kunci satu aja udah langsung tuing gitu. Makanya jangan kasih tugas Mbak Wening. Kalau dikasih tugas kita mikir. Iya, saya tuh mikir banget. Ngapain ya? Iya nih, Nungguin aja lah. cerita nih, kepala sekolahnya SD Emerson sama Wakaseknya itu sampai bilang begini, ampun Bu Ririn, ampun sudah, ini dulu, jangan lagi yang lainnya. Nah, iya betul. Nah, itu. Sering ketemu sama orang yang bilang gini, udah dong jangan nambah lagi, udah dong jangan dirubah, gitu nggak sih? Bu Ririn kasih kesempatan saya, kapan menikah katanya. Nah, kalau itu beda lagi tuh. Terus kapan nikah gitu ya. Wah, bahaya. Saya baru nyadar, ya Allah, sebegitunya saya memberikan ide kepada mereka, dan alhamdulillah guru-guru SD Emerson ini orangnya kreatif sehingga gimana ya kalau begini itu langsung jadi makanya support sistem tadi sangat penting untuk ideation, Mbak Wening. Support system sama bagian yang ngerem gitu ya, Bu ya. Ya itu kalimat yang sangat menusuk hati saya. Bu, jangan dikasih tugas lagi toh, saya ini kapan menikahnya. Itu kasihan, itu yang bilang mau menikah, Bu, kasih kesempatan, Bu. Saya baca chat nih, ini pasti guru-guru SD Emerson nih. Sekalian gitu ya, protes terselubung. Ya? Ada nih yang di chat gitu. Baik, ya terima kasih Bu Ririn. Tapi saya pengen nanya dulu dong. Tadi kan Bu Ririn ini ngajarnya kan dari berbagai usia ya. Tadi ada saya lihat SD ada, kemudian anak kuliahan ada, kemudian tadi bapak dan ibu yang STW juga ada. Dari ketiga segmen audiens ini, mana sih yang buat Bu Ririn paling nyaman? Sebenarnya nyamannya itu saya merasakan nyaman betul itu ada di core saya ya di STKIP, di mengajar mahasiswa. Hanya memang saya merasa puas saya mengekspresikan ide di SD Emerson. Karena apa? Saya melihat perubahan perilaku itu tampak di anak-anak. Jadi saya pernah nih ya mengajar, saya jadi tahun 2007 ya, SD Emerson itu ada tahun 2007. Saya kebetulan juga sempat ngajar karena jurusan saya bahasa Indonesia, saat itu tidak ada yang fokus ya di kelas itu, saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, saya ajar waktu itu, sedikit cerita ya, waktu itu membahas tentang kata tanya. Gimana caranya agar anak-anak itu bisa bertanya tanpa harus tanpa harus dipaksa. Ayo tanya kan gitu. Bagaimana kata tanya itu bisa muncul. Saya itu dari ruang guru sampai ke kelas, karena kelasnya itu di lantai 2 ya. Saya ini bawa benda, saya taruh begini ya. Saya angkat tinggi-tinggi sambil jalannya itu agak megal-megol gini. Nah akhirnya kan anak-anak pada bertanya, Bu Ririn ini nyapo kan gitu. Akhirnya anak-anak itu tanya, Bu Ririn itu kenapa tong? Kalau mau pengen tahu, jalan di belakangnya Bu Ririn, saya bilang gitu. Terus, Bu itu apa? 1 kan gitu. Sudah ketemu kan dia tanya apa. Kemudian, Bu itu punya siapa? 2 kan gitu. Saya cuma ngitungin gitu, tapi saya tetap bawa madu ini. Madu itu kebetulan botolnya itu meletot-meletot gitu loh, botolnya itu asik gitu loh, tidak seperti biasanya botol gitu, ada segi 8 atau segi 10, itu tetap saya bawa ke sini, sampai saya masuk kelas, ada yang bertanya, siapa, di mana belinya, kan saya hanya ngitung aja, ya di mana ya, kan saya itu cuma bilang begitu, terus sampai di kelas, itu ada salah satu siswa, ini yang merupakan spesial momen saya, Bu Ririn pinjam botolnya Bu Ririn dibalik. Kapan kadaluarsanya? Tanya begitu. Wah, ini saya senang sekali karena apa? Kata kadaluarsa itu tidak semua orang tahu. Anak kecil ini loh tahu. Kelas 3 saat itu. Jadi saya sangat senang dan terlihat itu perbedaannya antara sebelum dia tahu, ketika kita berikan pembelajaran sampai akhirnya dia tahu. Itu kalau di mana ini? Kalau di SD itu tampak, tapi kalau di mahasiswa
tidak secepat itu tampaknya. Jadi kalau saya sangat menikmati, puas, itu memang di SD. Tetapi saya merasakan ide-ide saya keluar di dua tempat ini, baik di mahasiswa maupun di di SD tadi. Nah, secara berkelangsungan sampai dengan saat ini, saya sangat senang dengan di dua tempat ini, karena dua tempat ini istilahnya adalah jalan surga saya. Masya Amin. Allah, luar biasa ya. Itu nggak Dan waktu kepikiran itu loh Mbak kayak Wening, gitu. aku baca ya di buku GGTM kalau Bu Ririn itu ya makna suksesnya itu adalah banyak membantu orang. Ya, betul. Itu tuh. Betul. Pantesan, jadi setiap ketemu orang tuh bawaannya disuruh ST30 aja gitu ya. Jadi sedikit cerita itu Bu Rahma sangat perhatian, terima kasih. Jadi saya itu merasa betul permasalahan-permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan pengasuhan di rumah itu ditata oleh Gusti Allah itu ketika saya banyak membantu anak-anak spesial ini. Mulai di tahun 2007 ini saya menekuni anak dari nggak tahu apa-apa tentang inklusi, tidak tahu apa-apa tentang anak berkebutuhan khusus, tetapi kami berusaha menerima karena mereka punya hak ya untuk mendapatkan pendidikan. Akhirnya di tahun 2007 itu kami mendapatkan anak yang ada beberapa identitas yang ciri-ciri yang ada pada dia seorang anak autis, tapi sebenarnya tidak autis, mungkin spektrumnya itu sangat rendah. Nah, dari situ saya berusaha untuk membantu sekuat tenaga. Nah, ketika saya membantu banyak orang itu, saya tidak nyadar bahwa permasalahan di rumah saya itu bisa tertata sedemikian. Begitu Mbak Wening. Tuh Rahma. Wah, jadi memang karena impact-nya langsung kerasa gitu ya Bu Ririn ya. Ya. Nah ini Bu Ririn karena tadi bahas itu juga Mbak Wening ya. Karena Bu Ririn bahas autis, ternyata di chat juga ada yang nanya tentang kalau baca bukunya apa bisa menganalisis bakat anak saya yang autis dari Bunda Lindi. Oh. Enggak, buku apa ini GGTM kali ya? GGTM kali. Ya, nah ini deh tips aja deh. Ya. Siapa nih? Bu Kayaknya Ririn kalau atau autis lebih tepat Bu Ririn deh. Saya sudah kenal nih sama Bu Lindi. Ini teman saya di Surabaya. Bu Lindi, insya Allah nanti saya bekerja sama dengan YAMI. Bu Lindi ikut YAMI. YAMI itu Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Nanti kita akan membahas lebih detail ya. Ketika menganalisis anak-anak berkebutuhan khusus, nanti di sana saya akan membahas dari dua sisi tool. Tool yang pertama adalah tool multiple intelligence. Nanti akan bisa kita lihat bakat atau kecerdasan, bukan bakat tapi kecerdasan. Kecerdasan apa yang bisa dieksplor dari putra Bu Lindi ini, kemudian bisa dari sisi tool ini. Kalau tool talent mapping untuk putra Bu Lindi, nanti kita berkomunikasinya dengan Bu Lindi untuk melihat atau mengobservasi bagaimana perilaku-perilaku putranya bakat-bakat yang ada di dalam putranya Bu Lindi nanti akan kita eksplor, akan kita kembangkan ya. Itu nanti saya akan mempunyai program itu, nanti Bu Lindi bisa sharing lebih detail ya, karena kalau kita jelaskan di sini memang kita tidak mungkin melakukan itu. Kalau konsepnya multiple intelligence, Bu Lindi amati kegiatan apa yang dilakukan putra Bu Lindi itu secara terus-menerus. Apakah habis dari sekolah atau habis dari keluar, dari apa yang terus-menerus dilakukan. Karena kata kunci terus-menerus itu biasanya dia sangat suka, dia sangat enjoy, dia sangat mudah melakukan itu. Kalau di talent mapping kan ada 4E itu, ada enjoy, essay, excellent, sama earn. Itu kalau di kacamata talent mapping. Kalau di kacamata multiple intelligence, bahwa aktivitas-aktivitas itu diulang terus. Satu hari ini ya, dia mengulang kegiatan apa, besoknya apa lagi, nanti akan bisa diklasifikasikan berdasarkan 8 kecerdasan yang
ciri-cirinya sudah bisa dideteksi. Begitu Bu Lindi ya. Semoga Baik, bisa menjawab. semoga ada bayangan ya. Jadi Ya. sebenarnya pada anak ABK ataupun bukan, konsep 4E itu bisa digunakan ya Bu Rin ya? Insya Allah bisa, tetapi memang butuh orang yang bisa menerjemahkan. Kemarin saya mendapat klien itu kelas 2 SMP dan kelas 3 SMP. Dia mau mengambil SMA. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan dalam di TM itu, di dalam asesmen TM itu kan harus dijelaskan. Nah, ini pemahaman terhadap pertanyaan itu tentu dibantu oleh orang tua. Ini kalau di talent mapping kan begitu. Jadi untuk anak-anak usia 15, 16 itu masih harus dibantu dengan orang tua. Dan kita fokusnya kalau misalnya buat anak-anak memang ke 4E-nya ya Bu ya? Iya, betul. Jadi jangan cepet-cepet pengen dites dulu anaknya gitu ya. Diobservasi ya. Ya itu yang sering ketemu gitu di lapangan, belum apa-apa, tes dong anak saya gitu. Orang tua itu sukanya itu paket hemat, sekali lihat langsung kan gitu, terus manjur kan gitu. Padahal kita membutuhkan observasi itu tidak sehari 2 hari. Iya, Sehari 2 hari observasi itu bisa berbulan-bulan untuk mengamati bahwa itu akan konstan. Apa yang diulang itu akan konstan. Jadi apakah minggu ini muncul, minggu kedua muncul enggak, minggu ketiga muncul enggak. Nanti akan bisa kita lihat kemunculan secara konstan ini nanti akan kita catat. Setelah itu baru kita buat program sesuai seperti Bu Rahma tadi, akan kita buat program individual bahwa anak ini coba diprogram dengan ini. Seperti juga saya juga pernah mengikuti untuk pelatihan Pandu 45. Pandu 45 itu kan juga memberikan alternatif aktivitas anak-anak yang berjumlah 45 ini. Coba dia menggunakan ini diobservasi, setiap harinya itu diobservasi. Jadi Bu Lindi juga harus memprogramkan ini, observasi seperti di bukunya Pak Fajri ya, Pak siapa ya, yang bagaimana cara mengobservasi itu. Oh iya, betul. Ya, Pak Fajri. Cuman memang kalau misalnya kita mau praktek itu pun tolong didampingi oleh yang expertnya ya Bu ya? Iya, betul. Tetap bahwa ini observasi aktivitas ini apakah betul-betul aktivitas yang murni, aktivitas alami, atau aktivitas karena dipancing, atau karena kebetulan aja, karena refleksnya, atau karena apa, itu harus teramati secara detail. Begitu. Baik. Wah, ini bonus malam ini banyak banget nih. Bonusnya banyak, ngomongin ideation jadinya ke pendidikan gitu. Ini iya ya, kenapa kita jadi bahas anak ABK ya Bu ya? Iya. Apa sih, senang aja sih kalau saya. Gitu. Ini ada yang resen, boleh kita kasih kesempatan dulu nggak? Boleh. Oh iya, mangga Mbak. Ada Ibu Fripa Maya. Resen ini mau bertanya atau kepencet gitu? Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya ketemu di sesi kali ini karena ideation itu urutan saya yang kedua. Keren. Jadi yang pertama itu futuristik, ternyata futuristik sudah lewat ya Bu ya. Saya baru dapat ini. Dan memang sedikit ini yang dibicarakan itu saya merasakan banget ya, memang benar ternyata banyak ide itu justru disuruh jadi ketuanya gitu. Akhirnya saya berpikir udah nggak usah banyak ngomong daripada nanti malah saya yang disuruh, karena justru yang punya ide yang disuruh-suruh gitu kan. Padahal harapan saya begitu saya punya ide, ada yang mengambil alih, membantu mewujudkan gitu kan. Saya cuma senang ide saya diterima, bukan berarti saya mau jadi ketuanya, karena komen saya tuh di nomor 12 ya. Jadi saya nggak terlalu enak jadi ketua, justru disuruh jadi ketua macam-macam gitu kan. Cuman saya mau nanya ini Bu, saya ini selalu punya masalah dalam mewujudkan ide ya. Artian gudang ide saya banyak. Sekarang saya memang terlibat dari berbagai macam komunitas. Karena banyak ide tadi, saya jadi ikut komunitas menjahit. Saya nggak bisa jahit sih. Cuma saya punya ide banyak banget. Ini apa Bu dijahit Bu? Coba tolong jelaskan itu.
Saya punya banyak ide untuk bikin baju. Maksudnya mau bikin baju gini, ujung-ujungnya saya jadi Oh, ide ini komunitas menjahit. Saya nggak bisa sama sekali. Fokus ya, fokus. Terus saya bikin kue. Saya nggak suka masak. Cuman karena saya banyak ide pengen punya kue begini, saya ikut komunitas punya ini bikin kue. Saya juga bingung kok masuk ke sini gitu kan. Dan terakhir profesi saya dokter. Saya dokter di bagian laboratorium. Jadi sebenarnya saya merasa pekerjaan saya itu monoton banget ya. Saya tuh sebenarnya pengen punya WO. Wedding organization. coba itu bagaimana itu Bu Rin? Dari jahit kue. Sebentar, sudah talent mapping belum? Sudah ngisi assessment belum, Bu Fri Pamaya? Saya tahun 2016. 2016 ya? Iya, dan saya baru Oh, tadi sudah tahu. Ya. saya baru tertarik mendalaminya sekarang gitu, Bu. Oh, Karena gitu. saya merasa saya kejar banget ya. Jadi harapan terpendam saya pengen punya WO. Sampai saya tuh main berbagai macam alat-alat ini beridal gitu kan ya. Yang saya pinjemin ke saya beridal gitu. Saya yang senang, jadi saya pinjemin ke dia gitu. Nah sekarang saya lagi tertarik, baratnya di komunitas menulis. Kan ternyata saya enjoy dengan menulis dan banyak sekali ide yang pengen saya wujudkan sampai saya punya target punya buku ya tahun ini ya. Amin. Gitu kan. Amin. Tapi lagi-lagi begitu ada ide, saya bingung kenapa ibaratnya mau wujudkan ya gitu. Dalam artian seperti suami saya bilang, sudahlah ini juga paling tahan 2-3 bulan gitu seperti yang dulu. Dan ini bulan ketiga kayaknya saya sudah mulai melemah, saya juga bingung, padahal saya pengen banget gitu kan ya. Tapi memang saya udah konsisten, saya konsistensinya di nomor 28, sudah itu positivity di nomor 34. Jadi untuk yang seperti ini, gimana ya Bu ya, supaya Disiplinnya di nomor berapa, Bu? Apa? Disiplinnya di nomor berapa? Disiplin di nomor 23. Ini saya bacain dulu. Yang merah di relating apa? Jadi saya yang 7 pertama itu futuristic, ideation, intellection, connectiveness, input, developer, analytical, responsibility, sama belief. Jadi analytical, responsibility, sama belief itu seimbang. Jadi saya selalu kayaknya Putus-putus sih. apresiasi. Tapi kayaknya Bu Fri boleh diulang lagi? Barusan nggak kedengeran? futuristic, yang kedua ideation, yang ketiga intellection, yang keempat connectedness, yang kelima input, keenam developer. Analytical, responsibility, sama belief-nya sama. Ada titik di belakang 789. Yang terkuatnya. Baik, waduh. Baru tahu nih saya nih. Bisa Saya gitu ya? loncat-loncat. Ya saya bingung sendiri, jadi saya ini apaan sih? Ya orang ideation, Bu, gitu. Cuman Seru gini, banget itu. Jadi hidupnya tuh seru sampai enak aja tiap ketawa hari loh, ada Bu yang Fri, baru. ya Allah. Ini kalau ketemu Kang Firman disuruh resign, nggak usah jadi dokter. Iya. Ya betul, Bu. Untuk Kebayang nggak? meluangkan Kang Mau Firman jadi ya. dokter, aduh aku lagi nggak mood nih, tunggu ya 3 bulan lagi. Karena di sini kan ada futuristik, ya, ada ideation, ada intellection, ya toh. Kemudian ada input, developer, belief, kan semuanya ini Ibu itu nggak bisa di laboratorium. Makanya Ya, pertama pengen juga keluar tuh Bu aja tuh, ya. kan dia futuristik ya, futuristik yang ideation ya Bu Fri ya. Iya. Berarti Iya, memang mikirnya tuh ke masa depan, ide-idenya tuh berhubungan dengan ide-ide masa depan. Nah, di sini yang tadi Rahma bilang bahwa orang ideation itu satu butuh kematangan, itu yang harus dilatih. Kedua, harus tahu minat kita, passion kita betul-betul karena itu adalah pagar kita. Misalnya ideation, segala punya ide, tapi mesti tahu tuh batas kita di mana gitu. Kalau kata Kang Firman tuh kita mesti tahu pagar kita gitu. Jadi ngurus bakat kita tuh hanya untuk yang ada di dalam ranah pagar kita. Pagar kita tuh apa? Minat kita. Nah, kayaknya Ibu juga
dipetakan lagi sebetulnya di masa depan, karena Ibu kan orang futuristik nih. Di masa depan saya tuh 5-10 tahun lagi tuh ingin seperti apa. Kemudian diturunkan lagi tuh tools pendukung, keterampilan yang dibutuhkan itu seperti apa. Itu ya Bu Ririn ya, mungkin Bu Ririn bisa menambahkan juga. Oke, karena memang Bu Fri ini inputnya juga tinggi, jadi merasa bahwa oh ini penting, oh ini penting, oh ini iya gitu. Jadi memang kita harus di fokus bidang. Tidak harus sih seperti tadi Bu Fri kan bilang ya, nggak bisa menjahit tapi ikut komunitas menjahit. Tetapi maksudnya di sini komunitas ini karena input tadi, oh penting ini kan gitu. Nah itu akan menjadi efektif apabila kita memang disesuaikan dengan bidang kita. Jadi Ibu fokus di mana kan gitu, fokusnya apakah di bidang yang mana itu. Kalau menurut saya kok gitu, karena di sini intellectionnya juga oke. Jadi Ibu itu memang perancang ya, bisa merancang ke depan, merancang aktivitas-aktivitas ke depan. Oh kelihatannya bisnis ini yang jadi oke karena bla 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 bla, itu intellectionnya. Tetapi orang-orang yang ideation dan futuristik itu memang harus ada, Bu Rahma tadi bilang pagar, kalau saya bilang fokus bidang, fokus yang berkebidangan ini apa, sehingga kita harus menyeleksi tadi input yang mana yang bisa mendukung bidang tadi. Kalau tidak ya kita singkirkan, kita jadi lebih fokus itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan untuk ideation, karena Bu Fri juga ideation tadi, kita diskusi dengan siapa saja yang bisa memberikan masukan, kemudian mencari referensi, kalau memang sudah mau ke WO nih ya, karena di WO itu kan di dalamnya itu ya ada jahit-menjahit, di dalamnya juga ada masak-memasak kan gitu. Nah, apakah memang bidang ini yang Ibu tekuni sehingga kita tidak hanya sekedar melempar ide, tetapi bagaimana kita berdiskusi dengan orang-orang yang berkebidangan dan juga mencari referensi yang lain untuk menambah kekuatan dari Bu Fri. Mungkin tambahan saya begitu. Ya, terima kasih Bu. Sama satu lagi apa itu kan, saya sering sekali merasa seperti punya dua sisi ya. Dalam artian mungkin karena saya kadang-kadang tampil nyentrik ya, memang pengen bukan pengen, memang kadang-kadang tapi di satu sisi saya intensional sekali. Ada saat-saat saya merasa sesuai dengan aturan gitu. Apa itu karena pengaruh aja ya. Makanya kadang-kadang saya contohnya ngelihat gini di dalam lemari pakaian saya aja ya. Jadi seperti ada dua kutub pakaian. Satu tuh pakaian yang memang warna-warni ngejreng, saat tertentu kan saya pakai, tapi satu sisi satunya cuma warna hitam dengan abu-abu gitu. Kenapa? Jadi saya ini kok kayak punya dua kutub ini, jadi punya dua kutub apa namanya mood yang bipolar ini. Oh gini Bu, begini. Kak Ibu, berarti ini kan tentang who am I-nya ya yang Ibu sedang petakan kembali sebetulnya. Jadi dari who am I yang 7 bakat teratas itu, Ibu petakan lagi 7 bakat teratas tadi ya. Who am I itu dalam pusat lingkaran, jadi kayak mind map lagi, terus 7 bakat teratas. Kemudian itu akan berada di aktivitas apa saja? Aktivitas yang akan Ibu minati. Tadi kan mesti ada vision-nya dulu ya. Vision Ibu 10 tahun ke depan itu ingin seperti apa? Itu adalah kotak Ibu. Kotak yang tidak boleh Ibu lewati. Misalnya, saya udah bosen. Nggak boleh. Dengan kematangan itu Ibu mesti survive. Ide itu harus dieksekusi. Kenapa? Karena orang-orang ideation punya tanggung jawab bahwa dia tuh idenya tuh untuk pengabdian dia, untuk sebagai jalan ibadah dia. Berarti apa? Ide-idenya harus dieksekusi. Idenya harus dieksekusi berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan kita. Kemampuan kita di bidang apa? Nah, itu yang harus Ibu ya buat pagar itu tadi ya. Gitu. Iya. Jadi lebih banyak ngobrol dulu aja sama diri Ibu sendiri sebelum memutuskan apakah saya mau mendirikan WO, catering, dan sebagainya. Semangat, Bu. Oke, makasih. Ya. Insya Allah nanti saya coba lagi. Terima kasih, ini banyak sekali membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini yang poin pentingnya adalah pagar gitu ya. Iya. Harus
jelas nih pagernya setiap orang, minatnya di mana, skillnya gitu ya. Skill kita yang paling bagus di mana gitu. Baik, Abah izin live duluan. Jadi kita lanjutkan tanpa Abah gitu ya, nggak apa-apa deh. Iya. Baik. Tapi kalau nggak Ada salah yang Mbak Wening belum Mbak Wening sesi Mbak gimana? Wening Iya. sesi Mbak Wening yang bercerita ideation lemah tuh seperti apa? Iya ya. Lupa ya. Sampai lupa Oke. mau melarikan diri gitu ya. Baik, Biar nggak sulit. sebelum ke Mbak Wening, saya punya pantun bahasa Jawa. Bu, ditranslate ya Bu, saya orang Sunda Bu. Oh iya, nanti akan diterjemahkan oleh Mbak Wening ya. Insya Allah. Awan-awan maem jangan bening. Siang-siang, ini translate-nya langsung aja gitu ya. Ya. Awan-awan maem jangan bening. Siang-siang makan sayur bening. Ya, gak sengaja ketemu karo Make Passion. Oh, nggak sengaja ketemu sama Mike Passion. Ya. Ayo simak terus Mbak Wening yang akan bercerita bakat ideation. Aduh, lewat saya. Aduh Mbak Wening kelepek-kelepek Mbak Wening. Berasa digombalin gitu ya. Keren ya, Bruno. Aduh, itu berapa? Nemu idenya berapa? Sepersekian detik gitu. Kecepatannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Riri. Saya jadi tersanjung. Baik. Mangga Mbak Wening, mangga. Iya. Nah, teman-teman, saya akan mewakili untuk bakat ideation lemah. Sebenarnya sama saja sih dengan bakat-bakat lemah lainnya gitu ya. Jadi kalau kita melakukan tes assessment talent mapping, di sana kita akan mendapatkan informasi mengenai bakat kuat dan bakat lemah. Sebenarnya treatmentnya sama. Mau bakat lemah di kelompok manapun, misalnya kayak mau bakat yang lemah itu ideation, mau responsibility, mau relator, mau apapun itu, treatmentnya sama. Jadi siasati kelemahan kita dengan satu, mencari partner gitu. Jadi misalnya saya yang tidak banyak bisa menghasilkan ide, lama banget gitu kan. Kalau harus mencari ide-ide baru. Nah, paling cepat, paling gampang yaitu tadi menggunakan bakat kuat saya yang mayoritas berada di wilayah relating. Jadi ada kayak relator, includer, WOO, semuanya ada deh pokoknya di sana. Yang saya ini orangnya sok kenal, sok dekat, orangnya rame, gampang berteman, kemudian gampang membuka hubungan dengan orang lain gitu kan. Jadi ibarat sekali ketemu saya bisa langsung membuat koneksi dengan orang tersebut. Nah, ternyata bakat-bakat kuat saya ini bawa efek secara alamiah, itu bawa efek untuk mengantisipasi bakat lemah. Salah satunya adalah ideation. Jadi selama ini, selama hidup saya gitu ya, dari kecil sampai gede kayak gini, kalau saya butuh masukan, saya butuh ide-ide, saya butuh pencerahan gitu, saya tinggal melihat koleksi apa ya, melihat daftar pertemanan saya gitu. Ibarat kalau di Facebook kita punya daftar teman itu siapa saja. Nah, untuk itu biasanya saya langsung tahu. Apalagi kalau sekarang sudah ada talent mapping, itu paling enak lagi karena ketahuan siapa nih yang punya ideation, siapa punya strategik, siapa punya futuristik, tinggal di calling lah teman-teman itu. Saya butuh misalnya untuk orang ideation gitu, saya butuh masukan dong, ini saya mau bikin program nih, programnya latar belakangnya begini, tujuannya begini, goalsnya begini, tolong dong bikinin program yang relate, yang bagus, yang menarik, sasarannya ini, udah selesai, kelar, nggak usah mikir ya kan, terima jadi. Enak banget itu. Jadi kayaknya nanti untuk ke depan bisa nih saya konsultasi sama Bu Rahma sama Bu Ririn ya. Misalnya untuk karena akhir-akhir ini juga entah gimana ceritanya, saya ada concern ke ABK juga, gitu, yang berakhir membuat saya harus banyak belajar tentang ABK. Nah, kemarin-kemarin udah kita sedikit dibahas itu di grup ya, Bu ya.
Jadi nanti ke depannya boleh nih, semoga saya diizinkan untuk tanya-tanya gitu. Seenggaknya bagaimana cara kami yang ada di saya khususnya ada di Purwodadi dengan segala keterbatasannya itu bisa memberikan pelayanan terbaik untuk ABK yang berada di dalam pagar kami gitu. Nah, kemudian salah satu cara lainnya adalah saya itu secara otomatis akan menghindari peran-peran yang membutuhkan peran-peran yang membutuhkan bakat ideation. Misalnya dulu waktu zaman SMA gitu kan ikut pramuka, ikut OSIS gitu. Jadi ada yang kalau awal tahun tuh biasanya bikin program kerja, kemudian misalnya bikin visi misi organisasi dan sebagainya. Saya tuh banyak diemnya. Peran saya di sana itu cuma sebagai penghubung gitu. Jadi ya kayak sekarang ini, jadi MC lah, moderator lah, apapun itu. Jadi saya akan mempersilahkan teman-teman yang ingin memberikan sumbangsi saran. Nah, silahkan, monggo silahkan. Yang pertama bicara ini, kemudian ini. Ya, peran saya cuma itu. Saya tidak akan mengambil peran untuk memberikan ide. Karena jelas nggak ada, gitu kan. Udah nggak ada, maksa itu nanti bakalnya ngawur kan. Daripada menghambat kinerja, mending saya ambil peran-peran yang memang disitulah kekuatan saya berada. Nah, saya juga merasakan sebagai seorang non-ideation itu adalah ketika teman-teman yang punya bakat ideation ini saling adu argumentasi. Wah, itu tuh rame banget, nggak habis-habis. Jadi kayak si A pengennya begini, si B pengennya begini. Nah, itu kan susah. Jadi akhirnya saya jadi penengah karena memang ada personal branding saya salah satunya memang mediator kan. Jadi saya yang akan menengahi dan ngerem dua orang ideation ini yang egonya masih sama-sama tinggi. Oke, kamu bagus, kamu juga bagus. Tapi kita tuh perlu menyatukan ya supaya semuanya itu bisa berpartisipasi, semuanya bisa ngerasa penting, ngerasa bisa ini loh aku ada kontribusi di sini. Nah, itu tuh kadang-kadang bagian saya cuman bagian-bagian seperti itu. Nah, jadi memang untuk ideation lemah sebenarnya saya sih tidak terlalu terhambat ya, karena dengan bakat-bakat di atas ini semuanya itu bisa tercover dengan baik. Gitu sih Bu Rahma sama Bu Ririn, pengalaman hidup sebagai orang yang nggak bisa ngide dan selalu kagum gitu ya sama orang-orang, ih cepet banget sih mikir kayak gitu, udah langsung ada aja yang mau diomongin, yang mau disampaikan gitu. Keren ya bisa ya kayak gitu. Hidup mengagumi orang lain. Gitu aja. Dan salah satunya adalah kadang-kadang orang ideation itu ngerasa mungkin kayak Bu Fri tadi ya, aduh saya ini kok aneh ya, kadang suka ini, kadang suka itu, kadang suka ganti-ganti. Saya kok nggak ada satu yang bisa saya setia di sana, ibaratnya gitu. Nah, tugas saya adalah sebagai orang dengan bakat dominan yang lain adalah memang memberikan teman-teman saya yang merasa kebingungan ini kepercayaan diri sebenarnya. Jadi mengapa saya mendeklarasikan diri sebagai seorang pendamping gitu. Jadi sebelum di kelas 90 harinya Kang Firman itu kan di hari kedua itu ada tugas deklarasi ceritanya. Jadi jauh sebelum deklarasi itu sebenarnya saya sudah mendeklarasikan diri bahwa saya adalah pendamping, saya adalah temanmu, saya adalah pendampingmu. Jadi kalau kamu butuh support, butuh dikuatkan, butuh orang yang bisa dengerin kamu, datanglah ke aku gitu. Mungkin itu juga bisa disebut jalan santri saya gitu ya. Ini loh, saya tuh menyediakan hati dan badan saya untuk kamu manfaatkan kalau kamu tuh ada masalah atau butuh penguatan misalnya gitu. Ya memang tugasnya cuma di wilayah-wilayah itu aja sih, nggak sampai yang bikin strategi, yang bikin sama seperti sedikit cerita bahwa hari ini siang tadi saya tuh dapat klien ceritanya. Couple suami istri melakukan assessment gitu ya. Awalnya saya kedua orang ini adalah bakat dominannya adalah maximizer. Bayangkan ya, saya bisa merasa kalau dua orang ini pasti berharap banyak gitu untuk menyelesaikan masalah mereka. Pusing kan saya itu. Aduh, kalau ekspektasinya ke saya tinggi, ini jangan-jangan saya kecewain nih nanti gitu. Tapi balik lagi, Kang Firman pernah bilang,
percaya diri aja gitu loh. Allah itu ngasih kita klien itu emang sudah sesuai dengan karakteristik kita, gitu kan. Baik, saya berangkat nih ketemu dengan couple ini dengan bekal ilmu-ilmunya Kang Firman yang di kelas 90 hari, saya tuh bikin opening, saya bikin urutan. Pokoknya inilah saya tuh sok perfeksionis gitu, sok maximizer padahal enggak. sok bikin apa ya biar nanti sesi feedback saya tuh urut, runtut, bagus, lengkap gitu kan. Biasanya mah ngasal keinginan aja. memuaskan itu ya Mbak Wening ya? Iya. Keinginan memuaskan orang. Iya, pengen memuaskan orang. Itu padahal sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh tuh kayak gitu. Jadi harus pede gitu dengan diri sendiri. Nah, akhirnya ketemu, ternyata couple ini cuman butuh mediator yang bisa menjembatani unek-unek keduanya. Cuman itu doang sebenarnya gitu. Jadi saya pikir sebenarnya nggak perlu assessment juga sih. Bilang aja pengen nyari pihak ketiga gitu. Oh nggak bisa, harus assessment gitu kata mereka. Terus ngapain dong? Soalnya saya tuh pengen tahu bakatnya suami saya kayak apa, dan saya juga pengen ngasih tahu ke suami saya tuh kayak gini loh. Masalahnya suami saya kalau saya bilang sendiri itu suka nggak percaya. Gitu. Katanya dibuat-buat gitu. Misalnya, kok bundanya suka baperan, bundanya suka curigaan gitu, ternyata ada deliberatif, ada empati gitu. Itu dia nggak percaya kalau itu tuh emang bawaan alami saya. Kalau Mbak yang bilang kan dia percaya. Gitu. Oh gitu ya. Akhirnya setelah saya pikir saya harus bisa kasih solusi, saya harus bisa kasih ide untuk problem solving, itu luntur semua. Sebenarnya pasangan ini tuh sudah punya problem solving, sudah pernah mengusahakan, cuman karena mungkin masalah komunikasi yang nggak bagus, akhirnya jadi salah paham. Nah, ternyata peran saya di situ tuh sebagai praktisi gitu. Jadi saya tuh cuman penengah. Gini loh Ibu, Bapak itu maksudnya begini. Terus saya bilang ke suaminya, gini loh Bapak, Ibu tuh maksudnya sebenarnya seperti ini. Oh gitu, ya udah gitu aja. Jadi, oh baiklah, bakat-bakat lemah ini jangan terus bikin kita nggak percaya diri gitu loh. Ketika mendapat klien, mendapat tantangan gitu, oke kita hadapin dulu. Apapun itu, insya Allah nanti tetap ada jalannya. Itu salah satu yang bikin akhirnya saya meskipun nggak bagian thinkingnya hitam semua, tapi ternyata oh saya bisa ya, saya ternyata bisa menjembatani konflik gitu di antara klien saya tadi. Gitu sih pengalamannya. Jadi buat teman-teman semuanya yang kalau punya kekurangan tuh intinya gitu ya, terima untuk disiasati gitu, bukan terima untuk diratapi gitu kan. Kok aku kok gini banget sih, nggak kayak teman-temanku misalnya, nggak kayak Bu Ririn, Bu Ririn keren. Jadi kalau ngajar tuh bisa kayak Bu Ririn tuh keren ya, enak ya, bagus ya, pasti muridnya seneng ya. Ya setiap guru pasti punya stylenya sendiri-sendiri gitu sih. Sementara cukup itu sih Bu Ririn sama Bu Rahma. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah. Jadi memang kita tuh kan butuh ya dalam misalnya ini mah jadi bisa konselor keluarga ya. Jadi iya gitu akhirnya. Baik, Terima itu ya. Ternyata waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Wah, ada pertanyaan mungkin teman-teman? Iya, kata Bu Vita juga demikian ya, terima kekurangan itu untuk disiasati bukan untuk diratapi. Iya nih, itu saya banget tuh, saya sering disentil sama Kang Firman soalnya dulu-dulu. Ih, gimana sih Mbak praktisi TM kok nggak pedean gitu katanya. Alhamdulillahnya ikut kelas 90 ya, jadi banyak disentilnya ya. Iya nih, wah itu parah banget tuh kayaknya tuh. Masa jadi praktisi TM tugasnya ngasih tahu kelebihan orang, dirinya sendiri nggak pede sama gitu. Oh iya bener juga ya gitu. Jadi omong doang nanti dong. Akhirnya gitu sih. Baik. Audiens semuanya ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Boleh langsung. Boleh. Nah, boleh di chat kelihatannya enggak ada. Lebih ke ini ya,
pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan sama informasi. Informasi deh kalau gitu. Nah, ini sekalian deh ini tadi titipannya Bu Esti juga, Ratu Antologi kita gitu ya. Bahwa ternyata saya juga baru tahu kalau besok itu ada acara yang tadi udah disampaikan sama Abah sih untuk apa nih? Saya bacakan deh. Oh, ini ulang tahunnya Talent Mapping yang ke-17 ya, Masya Allah. Bagi yang belum ada acara, ngumpul besok di Zoom Room, ketemu sama Abah, Kilas Balik TM, sekalian soft launching buku cermin 32 cerita mini santri Talent Mapping terkait bakat anak. Nah, jadi ini saya juga sering dapat pertanyaan, anak saya tuh caranya gimana ya supaya ngertiin bakatnya gitu. Ya, itu tadi ya Bu ya, pengennya tuh instan gitu ya. Kayak dukun kita tuh lama-lama ya. Jadi kasih penerawangan, tepat, akurat, langsung eksekusi. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang penasaran banget gimana sih caranya mengamati bakat anak, mendokumentasikannya, kemudian mengamatinya. Besok ikut acaranya deh. Dan jangan lupa beli bukunya. Iya. GGTM juga masih bisa dibeli juga. Ini humas, ini penting ya nih humas. Penting gitu kan. GGTM masih bisa dibeli. Besok ada buku soft launching cermin juga, silahkan dipersiapkan gitu ya. Kalau pas nanti udah launching. Pokoknya nggak rugi deh. Sama ini Mbak Wening, yang belum punya buku GGTM, coba tolong dimiliki juga ya. Betul. Masih ya, masih GGTM. ada ya. Insya Allah masih ada. Kang Mukti mana? Aman ya Kang ya? Tadi kayaknya ada deh Kang Mukti. Iya. Aman. Nah, insya Allah gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran buku GGTM itu isinya apa aja, isinya tuh random dan pokoknya semua ada. Jadi TM dari sisi pengembangan diri, kemudian pencarian jati diri dan lain sebagainya. Kalau pengen tahu pengalaman masing-masing kontributor, silahkan dibeli. Masih ada stoknya, kata Bu Vita. Iya. Oh, ini ada. Waduh, di akhir-akhir malah ada pertanyaan nih. Sebentar. Molor dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Dari Pak Arif Asyari, kapan kita membuat kesimpulan bahwa itu adalah kekurangan kita? Jangan-jangan karena kita belum optimal dalam pengembangan diri dalam bidang tersebut, karena banyak motivator yang mengatakan bahwa kita pasti bisa, yang penting mau. Kita baru menggunakan sedikit potensi dan kemampuan kita. Oke, baik. Ini siapa yang jawab? Saya kah? Nggak apa-apa, silahkan. Nanti gantian aja deh, saling melengkapi. Iya. Enggak, Mbak Wening duluan. Iya, membuat kesimpulan bahwa itu kekurangan. Sebenarnya saya bilang itu kekurangan terlepas dari hasil assessment ya. Sebelum saya ikut assessment talent mapping, ternyata dengan banyaknya kegiatan yang saya jalani dari SMP, SMA, emang seneng banget organisasi, seneng banget ngumpul sama anak-anak Karang Taruna, kemudian melakukan banyak hal, banyak kegiatan, itu kita jadi ngerasa bahwa di bagian-bagian tertentu kita nggak bagus. Misalnya kalau saya ya, itu ketika memegang uang. Bahaya tuh kalau saya udah kepegang uang gitu. Jadi saya pernah jadi bendahara kelas, pernah pegang uang LKS dulu kan. Kalau LKS bayarnya di Wening ya gitu. Saya itu pernah kehilangan uang karena keteledoran saya. Terus saya tuh suka salah ngitung gitu. Jadi udah saya hitung bener-bener nih, tiba-tiba tuh kayak ada selisih gitu loh. Harusnya kan nggak segini nih, atau kelebihan atau kekurangan. Itu sering banget. Meskipun saya udah istilah Jawanya tuh dibolan-baleni gitu loh, diulang-ulang hitungnya. Kemudian pertama itu ketika pegang uang saya teledor. Kedua, saya nggak bisa kira-kira. Misalnya kayak ini budgetnya 100.000 gitu. Tapi karena misalnya temen, aku minta uang dulu dong, ini, saya tuh nggak tega, akhirnya kasih, yang budgetnya 100.000, akhirnya membengkak lah jadi 200.000, 300.000, padahal nggak boleh tuh, berdahara seperti itu kan. Jadi kayak ada treasury gitu kan, di ST30 ada treasury, dan orang-orang seperti ini tuh emang kenceng banget, disiplin banget kan dalam mengolah sumber keuangan gitu dalam suatu
suatu organisasi atau kegiatan. Nah, kalau saya, kenapa saya bilang itu kekurangan saya jangan sampai dipegangin uang, ya karena pengalaman hidup saya berulang-ulang tuh mengatakan saya tuh nggak bisa kelola uang, gitu. Jadi, apalagi setelah saya melakukan tes talent mapping, ketahuanlah bahwa di situ memang treasury saya, analytical saya rendah, kemudian kehati-hatian saya kurang. Ya benar kalau dipegangin uang jadi nggak bagus gitu. Tapi jadi memang betul, kadang-kadang masalahnya adalah kita cepet banget menjudge diri atau melabeli diri, aduh aku nggak bisa, padahal baru sekali 2 kali mencoba, betul. Tapi untuk untuk pernyataan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan semua hal asal kita mau, mungkin bisa. Tapi itu kualitasnya akan berbeda jika yang melakukan adalah orang yang memang punya kelebihan di sana. Saya dari sekian tahun pegang uang, mungkin ada masa-masa di mana saya juga rapi, saya juga bagus, kinerjanya bagus. Tapi yang bagus ini itu apa ya? Kalau di persentase itu jauh lebih kecil daripada yang teledor. Gitu. Jadi banyak yang teledornya daripada rapinya. Jadi kenapa saya bilang itu kekurangan saya? Ya karena pengalaman hidup yang berulang gitu. Itu sih mungkin bisa ditambahi deh Bu Ririn atau Bu Rahma. Bu Rahma. Kalau dari Rahma gini Pak, memang tugas motivator kan memotivasi ya, harus mendorong orang sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Tetapi ketika kita mendalami talent mapping, kita tahu bahwa bakat kuat kita adalah bahan bakar terbaik untuk mendorong kita. Bukan berarti kita bilang bahwa kita jadi tidak bisa, kita tidak mampu, tidak. Tetapi kita ingin maksimal di peran yang kita kuat. Nah, kalau seperti ini, suara Rahma putus-putus nggak ya Bu ya? Enggak. Oke. Silakan. Oke. Kalau misalnya Bapak sudah mendalami talent mapping, bukan berarti Bapak bilang saya memiliki kelemahan, tetapi Bapak akan fokus bahwa saya punya potensi di sini, saya punya peran di sini, saya jalan ibadahnya di sini. Kita tidak diciptakan harus sama semua, harus bisa semua, tidak. Tetapi expert itu lahir dari ahli, dia betul-betul mendalami apa yang dia bisa. Nah, Bapak nanti petakan saja apa yang potensi bakat kuat Bapak, kemudian Bapak dalami. Kalau misalnya, itu kan ngeles istilahnya ya, ngeles bahwa itu kan kita merasa karena kita nggak optimal aja. Nah, Bapak bisa lihat kalau misalnya Bapak melakukan sesuatu yang konsisten. Misal kalau Rahma tuh di tugas administrasi, saya merasa kalau tugas administrasi saya tidak nyaman. Saya merasa lelah sekali untuk mengurus tugas administrasi. Nah, perasaan tidak nyaman, perasaan lelah, perasaan tidak excellent, perasaan tidak puas, itu adalah perasaan bahwa itu teh ciri-ciri bahwa itu bukan ranah kita, bukan peran yang sesuai untuk kita. Biarkan orang yang tepat mengambil peran yang tepat. Begitu. Bu Ririn, mangga Bu Ririn. Oke, terima kasih. Jadi istilahnya di dalam talent mapping ini memandang ya, karena kalau saya melihat bahwa dasar berpikirnya itu di psikologi positif, sehingga sebenarnya bakat-bakat yang ada di dalam diri kita, 34 bakat itu hakikatnya adalah dipandang dari sisi positif. Meskipun dia lemah, tapi kan kita siasati. Kita tidak hanya terhenti kepada kelemahan atau kekurangan kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Rahma bahwa peran kita itu ada di bakat kuat. Mari kita bersama-sama untuk berada di peran tersebut. Lalu bagaimana untuk menyikapi kelemahan atau kekurangan ini? Kita bisa berkolaborasi dengan orang yang mempunyai bakat kuat yang dilemah di kita. Sehingga itu yang sebenarnya konsep kolaborasi itu kita akan mencari orang yang bisa menguatkan kita agar bakat lemah itu akan menjadi kuat. Begitu. Jadi
keterbatasan itu atau kelemahan itu harus kita sadari. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Wening tadi, saya itu juga nggak berbakat ya untuk competition, karena untuk apa sih kompetisi itu? Tetapi ternyata ketika saat saya harus berkompetisi, saya juga harus harus menyikapi itu bahwa saat ini saya harus berkompetisi. Mengirim jurnal itu ya, kan berkompetisi. Pernah juga jurnal saya itu juga tidak diterima, ya sudah. Akhirnya kan menerima kondisinya bahwa di situ ada masukan-masukan apa. Nah, ini yang perlu kita kelola, bahwa bagaimana mengelola bakat lemah dan mengelola bakat kuat. Kalau mengelola bakat kuat itu sesuai dengan peran, mengelola bakat lemah kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain, atau juga kita memperbaiki kekurangan, keterbatasan atau kelemahan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Arif ya. Baik, gimana Pak Arif? Baik, terima kasih kembali untuk Pak Arif. Baik, kemudian ini ada yang direct message sih, saya baca aja deh. Untuk membeli buku GGTM, bagaimana caranya? Dari Mbak Zalfa Damayanti. Mbak Zalfa ada di mana? Nah, nanti coba kita carikan yang paling dekat deh sama Mbak Zalfa. Atau Mbak Zalfa udah masuk grup atau belum? Kita punya grup WhatsApp. Jadi kalau sudah masuk di grup WhatsApp, nanti Mbak Zalfa bisa tanya di sana untuk mendapatkan informasi yang paling dekat sama lokasi Mbak Zalfa. Gitu. Pertanyaan kedua masih dari Mbak Zalfa. Bagaimana cara mengikuti assessment talent mapping? Nah, ini praktisi yang paling dekat sama Mbak Zalfa siapa nih? Mbak Zalfa di mana? Masih on ya? Mbak Zalfa masih on nggak? Boleh di-on-kan mic-nya nggak? Pantau nggak? Oh. Ada sih, masih ada. Nggak, sih. ini nih, di chat. Oh, di chat. Oh, di bau-bau. Ada Bu Ainun. Oh iya, wes beres. Bu Ainun, bisa di-follow up nih. Ada nih kayaknya Bu Ainun sama Mbak. Ada ya? Ada. Gitu. Atau kalau nanti di grup bisa langsung kontak-kontakan sama Bu Ainun. Jadi praktisi talent mapping yang ada di bau-bau. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Zalfa. Baik, kalau sudah tidak ada. Itu Bu Ainun. Nah, Mbak Ainun yang muncul tuh. Mbak Ainun, ini dicari nih. Itu belakangnya globe ya? Gimana? Belakang latar Mbak Ainun tuh globe ya? Apa sih, peta ya? Oh, iya, peta dunia, Mbak. Peta dunia. Untuk bahan belajar anak. Ini peta dunia bagian Afrika tuh. Pas. Satu dunia di belakang ini untuk jadi bahan belajar anak yang punya bakat di bidang visual spasial. Oh, baik. Oke, luar biasa. Bu Ainun bisa ini nggak, maksudnya share lokasinya di mana atau bagaimana cara Mbak Zalfa bisa menghubungi Bu Ainun supaya nanti bisa kontak-kontakan gitu. Mungkin nanti bisa ngasih nomornya di chat ya kali ya Mbak ya, biar bisa dicatat. Iya kali ya, bisa nulis nomor WhatsApp-nya di chat, biar dicatat sama Mbak Zalfa nanti. Soalnya Mbak Zalfa ini tadi pesannya direct ke saya. Oh, baik, saya nanti isi nomor HP di chat ya, Mbak Weni. Siap. Baik, Bu Rahmatiah Bakri, terima kasih. Ya, kalau saya memahaminya 34. Ya, Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Aduh, pokoknya ramai banget malam ini. Kaya sekali ya, saya malam ini ya dapat informasi macam-macam, termasuk informasi dari Bu Fri tadi ya, dokter yang minatnya tuh banyak banget. Luar biasa. Jangan sampai ketemu Kang Firman pokoknya. Baik, terima kasih untuk Bu Ririn, Bu Rahma, sudah menyempatkan waktunya ngobrol bareng kita bertiga malam ini untuk membahas bakat ideation. Semoga sehat selalu dan program-programnya dinanti ya yang selalu fresh supaya orang-orang kayak saya ini bisa meng-ATM gitu.
Ya mungkin nanti kita bertiga bisa kolaborasi ya, bikin event apa ABK ya. Ayo. Insya Allah siap. Baik. Dan juga terima kasih untuk peserta yang malam ini standby, malam minggu bersama kontributor GGTM, Zoom GGTM seri. Nantikan episode berikutnya di 2 minggu mendatang. Nanti kita akan membahas mengenai bakat analytical. Iya. Jadi bakat ini tuh buat Anda yang merasa logis ya. Kemudian yang merasa bahwa saya hal yang harus detil, butuh fakta, data, kayak gitu sih. Baik. Jadi selamat menantikan. Baik, terima kasih. Saya tutup kelas ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami yang menyajikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di 2 minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mbak Wening, Bu Ririn. Sama-sama, terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih.